Hai, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel Mama Satrio. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Dan yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Dan ini aku habis pulang dari pasar malam minggu dan anak aku minta buah semangka sama rambutan ya. Karena di tempat aku lagi musim buah rambutan dan juga ini buah, aduh aku lupa namanya. Buah langsat juga lagi musim. Jadi harganya murah-murah. Ini untuk rambutan 3 ikatnya 5.000, sedangkan untuk langsatnya itu setengah kilonya 13.000 ya. Jadi aku beli sedikit aja setengah kilo. Dan juga tadi beli mie ayam karena aku lagi mager masak jadi kita makannya mie ayam aja. Dan ini kucing aku juga aku kasih dan dia lagi makan semangka aja sampai pink-pink janggutnya sama bulu-bulunya warna putih. Dan juga tadi aku beli ketuyung, kalau di tempat aku namanya ketuyung tapi aku nggak tahu ya kalau di tempat daerah lain. Dulu aku nggak suka makan ini karena takut ngelihatnya ngeri gitu ya, tapi karena di sini jualnya ini jadi udah terbiasa. Terus ini juga rambut anak aku sudah panjang, waktunya potong rambut karena dia nggak bisa dibawa ke salon, alias kalau ke salon tuh dia bisa lari atau ngamuk-ngamuk, susah ya motongnya sama sekali, nggak bisa dipotong sama sekali. Dan ini aku minta mbahnya buat nyukurin juga dia nggak mau, akhirnya aku yang motongin. Terus berakhir petal-petal karena dia nggak mau diem, sama sekali nggak mau diem. Ya sudah, yang penting kepotong aja, yang penting itu rambutnya nggak bikin dia gatel-gatel ya. Dan sore harinya karena lagi males di rumah, bosen, jadi ini aku ajak anak aku main di luar sambil diawasin karena ini walaupun jalannya jalan desa, jalan kampung, tapi yang pakai motor di sini tuh kayak itu ya, pembalap semua, karena kadang tuh anak-anak yang masih SD itu juga sudah bisa naik motor, jadi ngebut di setengah mati. Makanya jadi anak-anak nggak boleh main di jalan kan udah terlalu bahaya. Terus ini kita mau ke warung ini, padahal kemarin sudah surut, tinggal di genangan sedikit aja airnya. Terus tiba-tiba hujan semalaman dari sore sampai malam, tapi padahal nggak deras. Dan akhirnya menggenang lagi ini lautan kayak tinggal di rawa-rawa ya. Kalau tinggal di rawa-rawa mah enak, nggak bakal kebanjiran juga, kecuali ada istilah cuma pasang surut air doang. Lah ini banjir tapi airnya bening. Dan juga biasanya kalau banjir pertama kedua itu kalau sudah dalam itu rame itu para pemancing, karena ikan yang gede-gede itu pada naik ke atas ya. Tapi aku nggak hobi mancing, jadi ya begitulah. Jadi ya lihat nih, dari ujung sampai ke ujung rumah tetangga aku juga pada kebanjiran. Jadi kalau bikin rumah di sini terlalu rendah sudah pasti masuk ke dalam rumah ya. Ini bahkan kalau sampai dari Senin sampai Minggu itu hujan terus, walaupun tidak deras sudah pasti ini pada bisa naik ke teras-teras sudah ini airnya. Nah ini siang-siang aku main dulu sama si bocil karena dia lagi bisa diajak damai. Biasanya kalau dia main itu nggak bisa diajak damai, alias ngamuk-ngamuk kalau tidak sekaratnya itu, tidak semaunya. Jadi ini main dulu sama si bocil. Yes. Dan ini kegiatan yang tidak bisa di skip untuk ibu rumah tangga ya, untuk beberes rumah. Terus ini juga kenapa jadi banyak banget ini cuciannya, karena ya pertama anak aku bolak-balik minta susu. Terus juga ada tukang untuk masang keramik di depan rumah, sudah pasti harus bolak-balik bikin kopi ya. Dan juga bolak-balik bikin susu si bocil. Dan juga ini kenapa piringnya banyak, karena dia kalau bikin susu tuh minta susu bubuknya juga buat dicemilin gitu. Dan ini rada siangan karena aku kelamaan nunggu airnya aku
nggak deras-deras, tapi di bagian sabungannya tuh muncrat-muncrat aja tuh airnya, tandanya airnya ngalir gitu, tapi di tempat aku sama sekali nggak ngalir. Terus aku periksa ya bagian selang-selang, terus sama pipa-pipa, ternyata pipa aku jebol, nggak kelihatan karena banjir. Jadi nggak ada blebek-blebeknya juga, kan nggak ada udaranya kan, air doang, jadi ya nyatu sama air banjir gitu. Terus aku benerin dan akhirnya nih airnya sudah deras. Biasanya tuh kalau pagi-pagi pada banyak yang nyolokin air karena di sini air bor ya untuk bareng-bareng, jadi ya airnya tuh kadang tuh bisa lama banget keluarnya, bahkan kayak air yang keluar dari sedotan gitu. Dan itu kadang juga ada berjeda gitu ya, jadi lama banget. Makanya ini semua baskom dan ember aku gunain semua untuk menampung air ya, jadi kalau nggak kayak gitu bakal kesusahan untuk menggunakan air, karena kita dikit-dikit air juga walaupun kebanjiran ini kan airnya kotor ya. Kalau air sungai dari mata air gitu ya nggak masalah gitu, airnya bersih. Lah ini air banjir gitu, air comberan, air berak segala macam gitu ya, dari WC lah dari beraknya ayam gitu, jadinya airnya kotor banget. Dan ini juga sudah mumpung airnya deras dan juga cucian aku sudah lumayan banyak, jadi ini aku sekalian nyuci. Makanya ini gentong yang biasanya aku pakai buat nampung air, ini aku taruh di sini karena ya kayak gini nih, nah perlu air karena nggak ada selang. Sebenarnya tuh ada selang buat nambahin buat naruh ke sini, tapi kayaknya airnya nggak kuat buat naik kelamaan gitu kan ya, jadi ya udah pakai air tampungan saja. Nah tadi aku nyegat sayur di sini juga. Sayur kalau lewat itu kayak Valentino Rossi gitu ya, cepat-cepat, jadi kalau nggak ditungguin tuh bakal kelewatan gitu. Dan ikan-ikan di sini pada lagi mahal. Ini ikan 3 ekor, 5 ekor itu harganya 20.000, dan juga ini hatinya setengah kilo. Iya deh, setengah kilo kalau nggak salah ya, itu harganya 23.000. Nah rencananya hati ini mau aku ungkep buat nyobain si bocil itu doyan apa enggak. Dia kalau sampai doyan itu bagus banget buat nambah berat badannya, kalau nggak doyan ya aduh udah pusing nih kepala nih buat apa ya, buat nambahin berat badan dia. Karena dia tuh kalau makan tuh sangat-sangat cerewet. Dia tuh suka makan kuah-kuah, tapi kalau lagi nggak mau makan tuh ya nggak mau gitu ya. Dan udah selesai nih, lanjut aku cuci-cuci sampai bersih ya biar nggak bau amis. Dan ini enaknya kalau air selalu mengalir tuh ya alirannya deras gitu, jadi enak buat nyuci-nyuci segala macem perikanan, jadinya nggak bau amis. Terus karena sudah selesai cuci-cuci itu aku taruh kulkas dulu karena aku mau apa ya, ngepenuhin gentong yang buat cuci-cuci dulu. Nah karena kelamaan pakai ember cat itu aku ganti lagi pakai ini, karena ini isinya 2 kali dari ember cat itu, jadi apa ya, sebentar aja buat ngisinya. Nah kayak gini nih, tiap bolak-balik tiap nyuci pakaian selalu bolak-balik kayak gini. Nah terus udah selesai ini aku ada lihat tutorial buat nyuci di mesin cuci biar cepat dan hemat listrik dan air ya. Jadi mereka itu kalau sudah ada sudah selesai digiling sama sabun, terus berbusanya banyak, itu mereka keringin dulu buat ngebuang busa. Jadi kalau dibilas lagi tuh busanya nggak terlalu banyak, atau jadi nggak bolak-balik ngebilas. Kadang tuh aku ngebilas bisa sampai 4 atau 5 kali buat nunggu si busanya hilang gitu. Jadi ini sampai 2 kali bilasan aja. Bilasan pertama tuh sudah ini hilang untuk bagian busa-busanya, terus bilasan kedua itu aku campur pakai pewangi, jadinya kan lebih hemat waktu gitu. Itu sambil ngeputar ini aku langsung masak buat ngungkep si hati tadi yang sudah aku bersihin. Dan ini untuk bagian bawang sama kunyitnya aku banyakin banget karena lagi nggak ada serainya kebanjiran, jadinya pada layu, jadi biar bau amisnya ngilang ya. Tapi akhir dari video dia nggak mau makan sama sekali, jijik katanya. Ya gitu deh, pusing kalau buat anak ya. Nah ini aku lagi ngisi ulang gula sama kopi karena mau bikinin untuk tukang.
Dan kalau di rumah nggak ada siapa-siapa, aku juga nggak minum kopi atau teh ya, jadi ini gula 1 kilo itu kadang bisa berbulan-bulan karena sama sekali nggak kepake gitu kan ya. Nah udah selesai untuk bikin kopinya, ini aku lanjut lagi buat ngejemurin pakaian aku karena sudah aku keringin juga tadi. Nah selama banjir jadi aku ngejemur pakaiannya di dalam kamar mandi sini ya. Untungnya ada mesin cuci tuh, jadinya bisa kering cepat. Karena kemarin itu nggak ada mesin cuci, jadi nungguinnya tuh sampai 2 atau 3 hari itu baru kering nih pakaian aku, sampai mengkerut mau nggak mau ya, daripada dijemur di luar. Kadang itu di luar itu bisa gerimis seharian gitu, kadang ya walaupun harinya panas itu bisa anginnya gede, jadi para pakaian ini bisa terpa angin terus ya masuk lagi ke dalam banjir gitu, jadi percuma ya. Jadi makanya aku ngejemurnya di kamar mandi biar aman. Dan ini kan aku gosong karena aku tinggal buat mandiin si bocil tuh kelamaan ya kalau mandi dia sambil main. Terus aku juga kemarin ada pesan buat anak aku sepatu, ternyata sepatunya kekecilan. Ini mama satu ini nggak sadar kalau anaknya udah gede gitu ya. Padahal aku mau beli ukuran 26, tapi aku pikir kayaknya kegedean banget, padahal itu ukuran dia yang sekarang ya. Malah pilih ukuran 23. Dan ini juga aku beli celana yang harganya 90.000 dapat 3. Terus ini juga beli baju buat dia di rumah ya, karena ini bajunya tipis. Harganya tuh ya nggak sampai 18.000 ya untuk pakaiannya, tapi untuk bagian celananya ini bagus, kualitasnya nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis gitu, jadi bisa buat dibawa jalan-jalan. Dan hari Selasa waktunya pasar di tempat aku, jadi ini aku mau beli jantung kijangan. Ya maaf ya berisik karena aku ngerekamnya ini pagi-pagi, jadi banyak orang yang beraktivitas alias anak aku lagi main dia. Nah selesai belanja ini aku berteduh dulu karena hujannya deras banget. Ini aku teduh di tempat bidan ya karena hari ini aku nggak naik sepeda, ikut lele aku naik motor ya, karena aku tadi mau titip anak aku takut kehujanan. Ternyata dia juga mau ke pasar, ya udah mau nggak mau sih bocil ikut juga pasar gitu. Setelah selesai belanja, untung aja tadi sudah selesai belanjanya, jadi hujan deh. Kalau masih di dalam pasar itu bingung nyari teduh-teduhan karena sumpelan sama banyak orang ya, karena ini pagi-pagi. Tadi juga beli itu perbumbu-bumbuan buat masakin si jantung kijang. Kalau di tempat aku jual sapi di pasar harian tuh nggak adanya daging kijangan, jadi aku nyobain beli itu. Satu jantung tadi harganya kena 60.000, padahal aku mau beli dagingnya, tapi karena aku udah lihat dagingnya tuh cuma bagian urat, aku nggak jadi beli karena aku mau cari bagian daging tanpa urat buat anak aku ya, mau nyobain dia mau makan daging apa enggak. Karena kemarin itu dapat bontotan apa ya, nasi selamatan itu ada daging sapinya, dia mau makan gitu, jadi mau aku coba. Terus ini belanja ini juga beli mie buat anak aku, terus ini nyetok bagian kerupuk-kerupuk biar anak aku itu kalau lagi cerewet dia tuh kalau dikasih cemilan itu ya anteng gitu, walaupun kerupuk gitu ya. Dan tadi juga aku beli apa itu, jamu. Satu botol itu harganya 7.000 karena aku lagi males bikin sendiri, jadi aku beli sekalian. Terus ini nyetok apa ya, kerupuk seblak, karena aku biasanya tuh kadang bisa bikin seblak Rafael gitu ya buat ngangetin perut. Terus ini ada beberapa kerupuk ya, siapa tahu aku mau bikin seblak kuah, makanya aku rada banyak bikin beli kerupuknya bermacam-macam gitu. Dan sekalian tadi beli minyak juga sama obat nyamuk, karena di tempat aku lagi boros-borosnya nyamuk ya, nyamuknya lagi banyak. Kadang untuk satu malam itu bisa 2 keping gitu, yang satu rekap tuh untuk nyamuknya. Dan ini gede banget ini jantungnya, kurang lebih sama kayak jantung ayam ya, tapi ukurannya aja yang besar. Jadi ini mau aku iris kecil-kecil biar si bocil itu bisa makan gitu. Nggak tahu nih doyan apa enggak. Mau aku masakin kecap aja, masak yang gampang-gampang aja gitu. Soalnya aku tadi kelupaan beli kunyit, jadi nggak bisa aku masak ungkep.
Nah, mohon maaf berisik, ini anak aku lagi main pakai sepedanya itu ya, sepedanya yang sepeda kecil, dan aku lagi rekaman di rumah depan. Dan ini kucing-kucing aku kasih satu potongan kecil ya buat nyobain daging mentah, nggak apa-apa karena mereka juga hewan pemakan daging ya. Nah, udah selesai. Ini aku tadi bikin bumbunya, ini bumbunya banyak banget biar si jantungnya itu nggak bau amis ya. Nggak aku rebus dulu, langsung aja. Terus ini aku kasih daun bawang, daun jeruk, dan juga jahe serta laos biar nggak ada bau amis. Oh ya, ini aku campur sama hati ayam, ampela ayam kemarin kan yang aku masak cuma hatinya doang, ampelanya enggak, jadi ini sekalian sama ampelanya. Nah, seperti inilah kegiatan ibu rumah tangga. Jika kalian suka sama video aku, dan semoga video aku tidak terlalu membosankan untuk kalian lihat ya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komennya yang pasti biar aku tambah semangat untuk bikin videonya. Ya seperti ini ya, kalau kita bikin konten ibu rumah tangga kadang sepi kadang rame, jadi buat kita para pemula jadi tetap semangat untuk bikin videonya. Dan jangan pantang menyerah karena sudah jangan terlalu buru-buru untuk menghasilkan cuan. Yang penting kita upload aja videonya, entah itu videonya ramai atau enggak. Kalau ramai alhamdulillah, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa, karena ya kadang nonton kegiatan ibu rumah tangga kayak gini tuh ada bosannya juga ya, jadi mereka itu pindah-pindah gitu untuk nontonnya. Sama aku juga kayak gitu sih, untuk nonton pasti ada bosannya juga, jadi ya tidak terlalu buru-buru. Yang penting aku setiap 1 minggu sekali untuk upload video, dan semoga aja nanti makin berkembang jadi video aku tidak membosankan. Nah, yang tadi itu nggak aku kasih lombok karena ada anak aku, jadi aku bagi dua. Terus ini buat aku yang pedas, karena kalau nggak ada yang pedas itu rasanya kurang. Nah, sampai sini aja video aku, sampai jumpa di next video selanjutnya, bye.